Oke teman-teman, selanjutnya kita akan memperkenalkan ya beberapa sisir ya, comb ya, yang bisa digunakan di barber untuk membantu pekerjaan teman-teman ya. Yang pertama yang pada umumnya digunakan itu adalah sisir ya, sisir yang memang itu diberikan ya, biasanya kita membeli alat ya, salah satu merek yaitu Wall ya kan. Biasanya itu kita mendapatkan kelengkapan yaitu sisir ya, sisir. Nah, memang pada umumnya sisir barber itu sebaiknya ya dia itu memang lurus gitu ya. Jadi memang lurus ya, 180 derajat itu dia seperti ini ya, lurus, dia tidak bengkok seperti ini ya. Karena apa ya? Karena untuk memaksimalkan nanti hasilnya seperti apa gitu ya. Lalu juga pada sisinya ini itu biasanya dia juga lurus ya, atau biasanya lebih tipis depannya ini, lalu belakangnya itu agak tebal gitu ya, tapi dia tidak cembung seperti ini gitu ya. Jadi teman-teman harus perhatiin ya, sisir yang digunakan di barber biasanya itu lebih baik dia itu bentuknya itu seperti ini gitu ya. Jadi memang benar-benar dia di sininya lurus ya, lalu ketipisannya juga tidak cembung gitu ya, tidak cembung. Oke, dia bisa menipis ke depan ya kan, tapi dia tidak cembung seperti itu ya, agar nanti flattingnya itu dapat ya. Jadi biasanya untuk orang-orang Indonesia ya, alangkah baiknya itu menggunakan sisir yang berwarna putih. Karena apa? Mayoritas rambut orang Indonesia itu berwarna hitam. Jadi ketika pengambilannya itu ya, jadi kelihatan ya, si rambut ini kelihatan gitu ya. Berbeda mungkin dengan orang-orang yang mayoritas di negaranya itu rambutnya itu pirang atau segala macam, baiknya itu yang berwarna gelap atau hitam agar lebih terlihat gitu ya. Jadi tidak pucat gitu ya kan ketika kita melakukan pekerjaan gitu ya. Nah, untuk Indonesia sendiri biasanya itu lebih enaknya itu dia menggunakan sisir yang berwarna putih ya. Nah, jadi sisir ini ya memang didesain secara khusus, dia memiliki ketebalan ya 4,5 mm gitu ya. Jadi 4,5 mm ini untuk mengconnecting ya antara, nanti kita akan belajar attachment comb, antara attachment comb ya nomor 1 dan nomor 2 gitu ya. Kalau nomor 1 ya kan berarti itu adalah 3 ya, dan 2 itu adalah 6 ya. Ini 4,5 berarti ada di antara 3 dan 6 gitu ya. Ini bisa mengconnecting ya antara attachment comb nomor 1 dan nomor 2 gitu ya. Jadi memang ini desain secara khusus ya. Dan di sini ada relnya ya. Nanti di video berikutnya kita akan bahas ya kenapa di sini ada relnya dan kenapa ini memiliki ketebalan 4,5 mm ya. Ini salah satunya ya. Jadi ini digunakan untuk clipper on comb ya. Jadi memang ini digunakan khusus ya. Jadi memang lebarnya juga udah oke gitu ya kan. Jadi lebarnya oke dan tebalnya juga oke, memang didesain secara khusus ya. Yang selanjutnya teman-teman ya, sisir ya, ini banyak sekali nama-namanya ya. Biasanya juga ada yang menyebutnya dengan highlight comb ya, biasa digunakan untuk membantu pekerjaan pada saat highlight ya. Ada juga kalau dalam gimbal itu juga disebut dengan sisir pembagi ya kan, atau sisir paku gitu ya kan. Nah, ujungnya besi ini ya, dia untuk untuk biasanya digunakan ya untuk membuat parting ya, untuk membuat parting atau section nantinya ya gitu, untuk membuat lokasi location ya. Biasanya sisir ini ya digunakan nanti di awal, nanti kita praktekkan bagaimana fungsi daripada sisir yang ujungnya ini ada besinya atau ada pakunya. Oke teman-teman, tadi sisir yang pertama dan ini sisir yang kedua. Lalu ada sisir ya, dia memiliki kurang lebih itu lebarnya itu
lebarnya itu 2 cm ya. Ini biasa digunakan untuk membantu Skyscraper on cam ya. Jadi untuk membantu pekerjaan pada saat menggunakan gunting ya. Jadi dia akan enak gitu ya. Jadi penempatan pada tangannya nanti pada saat menggunakan gunting itu enak gitu ya. Jadi tidak terlalu lebar ya, dan tetap ya dia ininya tuh rata, datar gitu ya, rata, dan permukaannya pun tidak cembung ya, tidak cembung ya teman-teman. Nah, jadi memang sisir barber itu ya bagusnya itu datar dan tidak cembung gitu ya. Nah, jadi ini biasanya untuk membantu pekerjaan pada saat nanti Skyscraper on cam ya. Lalu ada juga nah ini dia sisir flatting ya. Nah, ini untuk membantu untuk nanti membentuk flat gitu ya, untuk membantu flat atau connecting ya. Bagusnya itu dia tidak terlalu lentur gitu ya, karena kalau nanti terlalu lentur dia akan membentuk cekungan ya, akan membentuk cekungan gitu ya, akan membentuk cekungan seperti ini gitu ya, akan membentuk cekungan gitu kalau terlalu lentur ya. Jadi dia tidak terlalu keras dan tidak terlalu lentur gitu ya. Nah, tetap dia sama rata, datar ya, datar dan tidak cembung gitu ya. Jadi sisir plating ini ya nanti digunakan untuk connecting, dan biasanya saya lebih suka lagi-lagi ya yang berwarna putih karena dia akan lebih terlihat ketika melakukan pekerjaan pada rambut yang warna hitam gitu ya teman-teman ya. Nanti kalau saat mengerjakan yang rambut warna pirang atau warna grey gitu ya kan, nah ini bisa digunakan yang warna hitam gitu ya. Lebih suka yang warna putih karena mayoritas dia berwarna hitam rambut orang Indonesia. Oke. Yang selanjutnya adalah ya sisir flat top ya. Flat top ya. Flat ya. Flat, rata, dan topnya itu adalah bagian atas. Jadi biasanya digunakan untuk membuat potongan flat top gitu ya, potongan agak datar, kotak. Nanti kita akan belajar bersama teman-teman trainer lainnya bagaimana cara mencukur flat top ya buat teman-teman. Jadi ini adalah sisir flat top, biasanya digunakan untuk membuat ya, membuat permukaan ini flat ya, sisir flat top. Lalu ada juga yang namanya sisir timbang ya. Jadi di sini ada timbangannya ya, gitu. Biasanya dia untuk mengambil bagian atas dijepit gitu ya kan, cep ya, untuk menimbang ya antara kelurusan atau tidaknya gitu ya. Jadi biasanya digunakan untuk teman-teman yang sedang belajar ya. Jadi sisir timbang nanti ini bisa digunakan buat teman-teman ya. Jadi seperti ini sisirnya ya, sisir timbang ya. Nanti rambutnya dijepit, tap ya kan, ditarik ke atas, tep nanti ditimbang ya kan, baru nanti dipotong. Jadi seperti ini namanya sisir timbang ya. Nah, ada juga sisir yang bergerigi seperti ini ya. Itu biasanya digunakan untuk bagian akhir untuk blowing ya. Gitu ya teman-teman. Gitu saja teman-teman, nanti kita akan praktekkan ya bagaimana fungsi daripada sisir-sisir tadi. Oke, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.